Beberapa menit kemudian ternyata tahu nggak apa yang terjadi, Rek? Di situ temennya si Nadia ini teriak histeris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rek, terima kasih kalian sudah klik video ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, seperti video-video sebelumnya, aku bakalan nemenin kalian nih Rek dengan kisah-kisah mistis atau horor yang terjadi dan beredar di kalangan masyarakat. Oke, kisah mistis hari ini datangnya dari beberapa pendaki gunung nih yang mengaku bahwa mereka ini dihantui oleh makhluk halus ketika mereka sedang melakukan pendakian. Bagaimana ceritanya? Untuk itu jangan skip video ini, tonton terus sampai selesai and check it out. Kisah pertama datangnya dari pendaki yang bernama Amel. Di sini Amel menceritakan kisah mistisnya ketika dia mendaki Gunung Semeru, Rek. Di sini Amel tidak sendirian mendakinya, melainkan dia mendaki sama rombongannya, yaitu berjumlah 10 orang nih. Nah, ketika itu ia mendaki dalam kondisi haid atau menstruasi. Nah, kalian tahu kan kalau orang yang lagi menstruasi itu pantang untuk melakukan pendakian. Tapi di sini Amel mengaku nih, Amel itu agak-agak bandel kali ya. Dia mengaku bahwa dia ingin melakukan pendakian itu meskipun dia lagi kondisinya menstruasi. Nah, di situ Amel menceritakan bahwa dia mengalami kejadian mistis sebanyak 2 kali nih, Rek. Yang pertama, saat itu dirinya tertidur di camp Kalimati nih, Gunung Semeru. Saat itu ia dikejutkan kehadiran seorang nenek-nenek yang katanya itu membangunkan si Amel ketika dia di camp Kalimati, Rek. Dan di sini si Amel ini bahkan menceritakan bahwa dengan sadarnya dia melihat makhluk tersebut. Dia bilang kalau di sini si neneknya ini memakai baju putih dan berambut putih juga, dan di situ bahkan membangunkan si Amel nih ya. Mungkin kata-katanya seperti ini, dok 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 tangin dok, yang artinya kalau di bahasa Indonesia kan adalah dok dok bangun dok gitu. Tapi teman yang lainnya ini masih pada tidur gitu loh, yang dibangunkan hanya Amel saja. Di situ Amel sempat terkejut gitu ya, dan kok nenek ini datangnya dari mana? Kok nggak tahu-taunya dia muncul di depanku dan membangunkan aku gitu ya. Dan di situ diabaikanlah oleh si Amel. Ya udahlah, mungkin aku lagi bermimpi. Tapi meskipun dia bilang bermimpi, tapi kenyataannya itu Amel itu melihat sosok nenek-nenek tersebut. Dan akhirnya si Amel ini melanjutkan tidurnya nih, Rek. Dan tak lama kemudian gangguan mistis itu datang lagi. Kalau tadi si Amel ini melihat sosok si nenek-nenek ini, dan yang kedua ini si Amel mendengarkan ada suara gamelan, Rek. Dia mikir dong, sempat bingung juga. Di hutan kok ada suara gamelan ya? Gamelan dari mana itu suaranya? Di situ suaranya sih nggak begitu keras katanya si Amel, cuma jelas dan suaranya itu halus gitu loh. Didengarnya si Amel itu tadi katanya. Nah, di sini si Amel itu nggak bisa tidur, Rek. Aduh, ada apa lagi nih, ini yang gangguan apa lagi yang menghampiri aku gitu. Sedangkan temannya itu masih fine-fine aja, temannya itu masih tidur-tidur semua. Akhirnya di situ si Amel itu membangunkanlah seorang yang bernama Nata. Nata ini temannya si Amel waktu pendakian itu ya. Dan di situ dibangunlah si Nata. Tak bangun, tak bangun, ayo tak bangun, itu suara apa ya, kok aku dari tadi dengar suara gamelan gitu loh, tak siapa ya, tak gitu. Akhirnya usaha si Amel ini tidak membuahkan hasil karena si Nata ini tetap molor gitu loh ya. Mungkin si Nata ini memang benar-benar kecapean waktu dia mendaki, jadi sehingga ketika dibangunkan si Amel itu, si Nata ini masih ngorok aja gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Dan di situ usahanya sia-sia dong buat bangunin Nata itu. Akhirnya si Amel ini memutuskan untuk ya udahlah,
aku tidur lagi aja, percuma juga aku bangunin si Nata malah ngorok gitu ya. Ya udah, akhirnya dipaksalah dia untuk memejamkan matanya dan tidur. Gangguan kedua itu muncul, Rek. Tidak hanya gangguan dia mendengar suara gamelan dan melihat sosok nenek-nenek itu, tapi gangguan ini muncul lagi ketika si Amel mengaku terbangun di tengah malam saat ada di aula Ranupani ketika mendengar suara kereta kencana. Nah, ini makin bingung lagi si Amel. Nah, loh, kemarin suara gamelan, sekarang kok suaranya ini ya, kok aneh ya, ada suara kereta kencana lewat. Masa iya si Cinderella itu kesasar gitu kan ya, Rek ya? Nggak mungkin kan si Cinderella itu kabur dari mama tirinya terus kaburnya ke hutan, itu kan nggak mungkin banget. Dan waktu ditanyakan ke teman-temannya nggak mendengarkan suara itu, bahkan teman-temannya sudah tertidur lelap, bahkan nyenyak di situ tidurnya. Tidak hanya itu saja, tapi Amel ini seolah-olah dirinya terus melihat Kalimati, Rek. Waktu itu si Amel ini mengaku bahwa dirinya itu kayak ada yang ngajak gitu loh, kayak ada makhluk halus yang ngajak dia untuk keliling-keliling di Kalimati, Gunung Semeru tersebut. Di situ diceritakan bahwa katanya si Amel, aku di situ kayak ngerasa jalan-jalan gitu loh di Kalimati, padahal aku di situ aku stay di tempat gitu loh, nggak kemana-mana. Tapi di situ padahal aku masih sadar, tapi nggak tahu kenapa kok pikiranku kayaknya melayang gitu loh, kayak jalan-jalan di Kalimati gitu. Kayak ada seseorang yang membisikkan aku dan bilang, Mel, ayo Mel, balik lagi ke Kalimati, ayo jalan-jalan sama aku, kamu nggak usah ngikutin teman-temanmu. Tapi si Amel di sini berusaha keras untuk menyadarkan dirinya, maksudnya itu berusaha keras untuk agar dirinya itu masih sadar gitu loh, Rek. Akhirnya di situ dia membangunkan si Nata lagi nih. Tak bangun dong, tak bangun dong. Kali ini si Nata respon dengan ucapan si Amel. Mungkin sebelumnya si Amel ini bilang ke Nata, tak, kamu kalau dibangunin itu jangan susah deh, tak. Kayak aku, Rek, kalau dibangunin tuh susah banget. Akhirnya di situ Nata kasihan sama si Amel, jadi di situ memutuskan untuk tetap terbangun dan terjaga waktu malam hari itu. Dan si Amel juga berdoa sebisanya gitu loh, bahkan dia juga katanya, aku sempat baca-baca doa yang sebisa aku deh, aku baca semuanya sampai aku baca ayat kursi buat menenangkan hatiku. Dan di sini juga Nata menemani aku, jadi aku nggak begitu gelisah dan aku tetap tersadar. Itu kisah yang dialami oleh Amel selama dia mendaki Gunung Semeru. Karena itu Mbak Amel mungkin jangan bandel-bandel ya, kalau misalnya lagi menstruasi lebih baik ditunda dulu untuk naik gunungnya. Kita ke cerita selanjutnya, kita tinggalkan ceritanya si Nata ini, kita berlanjut ke ceritanya Nadia Nurfahira. Kita sebut saja namanya ini Nadia. Nah, Nadia juga begitu, dia menceritakan hal-hal mistis yang terjadi kala dia mendaki gunung bersama 10 pendaki lainnya. Sama sih, hampir sama ceritanya si Amel. Kan tadi si Amel juga mendaki sama 10 temannya. Di sini juga si Nadia ini mengakui bahwa dirinya juga mendaki dengan 10 anggotanya. Melintasi pos pertama, perjalanan mereka seperti biasa saja layaknya pendaki-pendaki lainnya. Dia tidak merasakan hal mistis yang dialami ketika dia mendaki Gunung Arjuno. Waktu mendaki di pos pertama itu dia masih merasa happy. Namun obrolan mereka ini berhenti saat mendengar suara ada kayak gaduh gitu loh, Rek. Dahan di sekitar mereka seperti bergesekan dengan sesuatu yang bergerak. Nah, di situ mereka rombongan ini sebenarnya nggak dirasakan oleh si Nadia saja, tapi rombongannya ini mengalami semua gitu loh, mendengarkan suara gaduh yang datang dari dahan di sekitar mereka tadi. Nah, itu mereka masih berpikir positif, Rek, bahwa oh mungkin itu lagi ada binatang
yang lewat sehingga dia membuat pergesekan yang ada di sekitarnya. Jadi dahan-dahan ini pada kayak goyang-goyang gitu loh. Nah, di situ mereka cuek aja, tetap naik saja gitu ya. Dan di tengah perjalanan tetap kok nggak mau berhenti ya. Kayak dahan itu kalau kena angin, terhempas angin itu nggak kayak gitu kan. Biasanya kalau kena angin kan cuma goyangnya kayak gini ya, pelan-pelan gitu ya. Itu enggak, itu goyangnya kayak gemerisik gitu loh, kayak kayak dahan yang bener-bener digoyang-goyangkan oleh kayak manusia atau hewan gitu. Pokoknya kayak bener-bener disengaja digerakin gitu ya. Dari pos pertama sampai dia di pertengahan itu masih kayak gitu. Dan akhirnya di sini rombongannya bingung dong. Itu kayaknya bukan hewan deh. Itu kayaknya bukan manusia juga. Ditengok kanan kiri sama rombongan itu nggak ada pendaki lain gitu loh. Pendakinya cuma ya rombongan mereka waktu itu. Jadi mereka juga bingung. Terus apa ya? Kenapa ya daun ini kok seakan mengikuti kita, pergerakan kita. Jadi dia itu bener-bener goyang-goyang itu waktu kita naik. Dan di situ dilihatnya di ujung di bawah gitu kan, itu juga damai gitu loh. Daunnya itu ya biasa, geraknya biasa. Di atasnya juga kayak gitu, biasa Cuma waktu mereka melintas saja, gerakan dahan itu gemerisik. Kejadiannya itu nggak berhenti di situ saja, Waktu malam hari, tahu nggak kenapa kejadiannya itu semakin seram, katanya si Nadia itu. Ketika itu mereka memutuskan untuk terus naik ke puncak gitu ya, meneruskan perjalanannya naik ke puncak. Dan di situ si Nadia ini denger sama teman-temannya itu kayak ada orang yang membawa batu gitu ya. Batunya itu nggak gede-gede amat sih, cuma kalau dibuat nimpuk orang itu juga berasa kali ya, katanya Nadia itu seperti itu. Rombongannya Nadia itu sempat bilang gini, hah, siapa yang nimpuk? Loh kali yang nimpuk gitu. Sempet ada cekcok gitu loh, siapa, kamu ya yang jahil ya? Ternyata nggak ada tuh yang berbuat jahil gitu. Dan mereka juga bilang, enggak, bukan aku. Ternyata memang timpukan itu bukan berasal dari rombongan tersebut, melainkan gangguan dari makhluk astral. Setelah kejadian tersebut, ketua rombongan ini memutuskan untuk berhenti. Udah dah, nggak usah ribut, kita berhenti dulu. Aku mau tanya nih sama kalian gitu, lagi menstruasi gitu. Ditanyalah seperti itu sama ketua rombongan tersebut. Dan si Nadia bilang, enggak, aku sekarang nggak menstruasi gitu. Nengoklah ke temennya yang dua cewek itu, kamu menstruasi nggak? Enggak, aku juga enggak. Jadi tiga-tiganya ini tidak dalam kondisi menstruasi atau haid. Jadi oh ya udah, kalau nggak ada aman. Kalau misalnya ada nih, kita sebaiknya nggak usah nerusin. Takutnya nanti kita satu rombongan ini diganggu terus gitu loh. Karena pantang buat naik ke Gunung Arjuna kalau ada yang menstruasi gitu, katanya ketua rombongan tersebut. Nah, habis itu mereka memutuskan untuk ya udah kita istirahat sejenak, kita berdoa agar gangguan-gangguan itu hilang gitu. Akhirnya ketua rombongan itu memimpinlah untuk berdoa dan melanjutkan ke puncak. Sesampainya di puncak nih mereka akhirnya happy dong. Perjalanan dari bawah, dari pos pertama itu sampai menuju ke puncak itu mereka pasti senang. Di situ mereka membuat api unggun, bersenang-senang dan menghilangkan pikiran-pikiran negatif gitu loh, kayak gangguan-gangguan tadi itu dihilangkan gitu loh sama mereka. Dan di situ mereka happy di sana. Nah, setelah mereka menyalakan api unggun dan berfoto-foto happy di situ, akhirnya mereka memutuskan untuk tidur. Dan itu ya, setelah itu ketua rombongannya ini bilang ke Nadia dan teman-temannya, ya udah sekarang kita tidur lagi, kita istirahat lagi.
silakan masuk tenda masing-masing gitu. Nanti pagi hari kita bisa turun dengan kondisi yang fresh gitu. Situ kalian pikir gangguan selesai, enggak, gangguan itu masih tetap ada. Di situ Nadia bilang nih, waktu Nadia tidur bersama teman-temannya, nggak tahu kenapa Nadia ini dengar suara gamelan. Aduh, lagi-lagi kok gamelan ya, juga suaranya itu nggak terlalu menyakitkan di telinga gitu, enggak, tapi dengarnya itu halus gitu. Nadia bahkan sempet menutup telinganya, ditutuplah telinganya itu biar suara itu tidak terdengar. Tapi katanya Nadia percuma, tetap suara itu tetap muncul. Tapi di situ teman-temannya juga tidur. Akhirnya si Nadia ini memutuskan untuk memejamkan mata meskipun dia tidak bisa terlelap pada malam itu. Ke pagi harinya kan ngobrol nih sambil membereskan barang-barangnya, dikemas gitu kan, mau turun lagi. Di situ Nadia cerita sama Nata, kamu kemarin denger nggak ada suara gamelan gitu. Ternyata dari rombongan Nadia ini hanya beberapa saja yang mendengarkan bahwa di situ memang benar, memastikan kan si Nadia ini apakah aku cuma halu, apakah aku cuma mimpi atau apa. Ternyata enggak, ternyata benar, dari rombongan itu ada beberapa yang mendengarkan suara gamelan itu. Nah di situ ketika turun, ini ada temannya si Nadia ini, katanya aku haus minumanku tinggal dikit katanya, gimana ya. Padahal di situ ada sih temennya, sebagian rombongan yang masih membawa minum, tapi si temennya Nadia ini nggak mau, istilahnya nggak mau minta di teman-temannya gitu loh. Aku mau cari air aja di sekitaran sini. Ketika mereka melintas di salah satu mata air dalam trek pendakian tersebut, di situ temennya itu bilang, ya udah itu kayaknya ada air deh, aku mau ngambil air sedikit nih buat persiapan untuk turun gitu. Akhirnya mereka, teman-temannya yang lain itu mengiyakan, ya udah cepetan ambil airnya. Beberapa menit kemudian ternyata, tahu nggak apa yang terjadi, Di situ temennya si Nadia ini teriak histeris, pokoknya dia teriak-teriak gitu. Dan rombongan yang lainnya juga kaget, loh ngapain dia teriak-teriak, wong dia katanya ngambil air minum kok. Ditengoklah sama si Nadia dan kawan-kawan, kenapa kamu nggak kamu lagi baik-baik aja kan gitu. Di situ temannya menceritakan nih sama Nadia dan kawan-kawan, tadi itu aku mau ambil air. Di situ ternyata sebelum aku mengambil air, ternyata aku melihat sosok besar banget, tingginya kayak pohon. Dia itu melihat dengan jelas gitu ya, melihat aku, melototin aku seperti itu, dan aku takut dong. Di sini kita nggak usah ambil minum di sini gitu. Dan Nadia bilang, iya toh teman-teman ada yang masih punya stok minum, jadi kayaknya cukup buat turun gitu. Dan di situ mereka memutuskan untuk turun tanpa mengambil air minum tersebut. Nadia ini bilang, aku sudah 3 kali mendaki di Gunung Arjuna ini, tapi baru kali ini aku mendapatkan kisah misteri yang aku alami saat mendaki kali ini gitu. Oke, begitulah cerita-cerita mistis kali ini. Kalau kalian merasa suka dengan ceritanya, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan berita-berita yang terupdate dari aku.